Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Secarianda Munisyarani. Saya dari kelas 2B, program studi Bahasa Inggris. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Usul Fikih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mantuk dalam kaidah usuliyah. Pengertian mantuk secara etimologi, mantuk berasal dari bahasa Arab, yaitu natuk dan yantuk, yang artinya berbicara. Ahli fikih mendefinisikan bahwa mantuk adalah pengambilan suatu hukum dari penunjukan lafaz berdasarkan apa yang telah disebut dalam lafaz. Definisi ini mengandung arti bahwa apabila kita ingin mengetahui satu hukum dalam dalil tersebut dengan apa yang ada dalam sesuai yang tertera dalam hal ini dinamakan mantuk. Seperti dengan contoh yang terdapat di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, artinya yang berisikan tentang anjuran tentang wajib menepati janji. Yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu aufil bil uqud. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Makna yang tersirat dalam ayat tersebut berisi suatu anjuran tentang kewajiban dalam menepati janji. Menepati janji itu berlaku bagi semua orang, baik janji antara sesama manusia atau janji kepada Allah. Oleh karena itu, hukum menepati janji itu sesuai dengan pernyataan tersebut yang diambil dari bunyi ayat berdasarkan mantuknya. Yang kedua, pembagian mantuk. Mantuk terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mantuk sharih atau an-nas. Nas dalam lafaz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Tujuan utama dari mantuk nas ialah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan mantuk sharih ialah penunjukan lafal yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafal nas. Mantuk syarih dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dialah ibarah dalam pengertian ulama Hanafiyah. Contohnya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 3 yang mencantumkan hukum bahwa seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu orang wanita. Asalkan dengan syarat bahwa laki-laki tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika tidak bisa berlaku adil, maka wajib membatasi menikahi seorang saja. Yang kedua, mantuk khairu sarih atau az-zahir. Zahir artinya yang nampak atau nyata. Maksudnya bahwa lafaz tersebut memungkinkan adanya penakwilan. Yang demikian ini juga sering disebut dengan nama khairu sarih yang memiliki arti tidak jelas maksudnya. Contoh yang terdapat dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan tangan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Berdasarkan ayat tersebut, arti tangan bisa dimaknai atau ditakwilkan memiliki arti kekuatan atau kekuasaan karena mustahil bahwa Allah memiliki tangan seperti halnya manusia pada umumnya. Mantuk khairu sarih ialah menunjukkan lafal nas yang tidak jelas dan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, dalal al-ima, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya, karena penyebutannya suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat dan atau peristiwa. Contohnya, dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Sa'id bin Zaid, yang artinya, dari Zabir bin Abdillah
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan, mulai mengolah tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ayat tersebut menyebutkan bahwa dalalat al-imaniyah, yaitu aktivitas menghidupkan tanah mati, itulah menjadi ilat bagi pemilik tanah untuknya. Yang kedua, dalalat al-isyarah adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Contohnya dalam Quran Surah Luqman ayat 14, mantuk pada ayat pertama menunjukkan jumlah masa kandungan dan masa menyusui, yaitu selama 30 bulan. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa masa menyusui selama 2 tahun 24 bulan itu menunjukkan bahwa sisanya 6 bulan, yang artinya itu merupakan batas minimal dalam kandungan. Jadi kesimpulannya adalah masa minimal kandungan adalah 6 bulan, bukan dimaksud oleh turunnya ayat, akan tetapi merupakan suatu kepastian dari dua ayat tersebut. Yang terakhir ada dalalat al-iktida. Adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Contohnya terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa, dan keterpaksaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis tersebut sudah menunjukkan makna yang sudah jelas tidak lurus karena bertentangan dengan kebenaran. Maka dari itu, untuk meluruskan makna yang perlu disisipkan secara tersirat, kata al-izm artinya dosa atau al-hukum artinya hukum, sehingga menjadi diangkatkan dari umatku dosa dan hukum perbuatan tersalah karena lupa atau terpaksa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang menjelaskan tentang mantuk dalam kaidah usuliyah ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.